Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaliful Huda, peserta PPG Bek 1 tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo. Di sini saya bertugas di SD Negeri 2 Kropak, Kecamatan Wurosari, Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema kebinekaan global dengan proyek menjaga keberagaman agama. Mari ikuti keseruan videonya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini panjenengan menghadiri rapat semula. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat. Selanjutnya, sebelum saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Pertama-tama, alhamdulillah kita masih berkesehatan sehingga bisa melaksanakan rapat sekolah pada hari ini. Kemudian sholat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat oleh Rasulullah besok kiamat. Di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu mengenai program dari P5, yaitu program penguatan profil pelajar Pancasila yang bertepatan dengan tugas saya di PPG. Arahan dari Pak dosen, kalau di sekitar lingkungan ada gereja, itu malah lebih dominan karena berkaitan dengan kebinekaan global. Artinya saya omong-omong sama anak-anak, ada yang setuju, ada yang tidak. Kemungkinan kalau kita dorong ya setuju. Kemudian saya omong sama Bu Mani, dan kemarin kita sudah menyalakan video itu, anak-anak sudah pada mau Pak, karena saya kasih pelajaran kita itu orang Islam harus rahmatan lil alamin, jangan menghina agama lain karena agama yang itu sudah disetujui di negara. Soal apa yang jadi nanti urusan kita sama Tuhan kita masing-masing. Artinya mereka mau, dan nanti tinggal kalau sekarang menyetujui, nanti saya tidak lanjut datang ke yang istilahnya kemarin pemimpin jamaat atau suruh kunci setelah nanti kok dikasih respon yang baik rencana saya nanti kalau TV ya terima kasih aja, saya ambil yang lain. Silakan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira pemerintahan tegas panjenengan bagus menunjukkan karakter anak cucu kita untuk bertoleransi ya. Jadi nanti kalau memang membutuhkan koordinasi, dengan silakan berkoordinasi. Nanti kita sudah ACC, nanti kita melayangkan surat permohonan ya, karena bagaimanapun itu kan termasuk tempat pendidikan, apalagi agama, mungkin agama lain kan juga ada pengurusnya, dan dari kita menunggu nanti kita kalau sudah bisa sana kita buatkan surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan di sana ya, semoga apa yang panjenengan programkan segera direspon oleh pihak gereja, dan saya kira tetap akan diterima karena sebagai bentuk dari kebinekaan kita gitu. Saya kira
Itu saja, monggo silakan nanti ditindaklanjuti, panjenengan silakan koordinasi bagaimana kegiatannya dengan kondisikan dengan Bu Maris sebagai guru kelasnya. Silakan kalau hari Sabtu nanti bisa dilaksanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Mohon perhatiannya berkaitan dengan program P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pada mana kesempatan kali ini kita mengambil proyek yaitu kebinekaan global, yang rencananya nanti kita bersama-sama akan berkunjung di gereja yang ada di Dusun Hulu. Nah, nanti kita bersama-sama ke sana, kita lihat jalannya seperti apa, kan belum pernah tahu loh. Nah, kalau di masjid sudah biasa untuk pengenalan agama lain supaya kita tidak membenci, supaya tercipta rasa kasih sayang, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Coba tepuk tepuk apa itu profil, nyanyi nanti ya, nyanyi profil pelajar Pancasila. Coba 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkomitmen juga gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu diantaranya yang ada di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana pada keadaan yang ada di SD Negeri 2 Kopak itu ada teman kita yang beragama Kristen, yaitu yang ada di kelas 4 dan kelas 1, supaya tercipta rasa kasih sayang, rasa saling memiliki, saling mencintai, jangan sampai membenci, menghina, mengejek agama lain. Semua agama benar menurut keyakinan mereka. Semua agama baik menurut keyakinan mereka. Agama kita pun baik menurut kita. Agama mereka pun baik menurut mereka. Karena di Indonesia ada berapa agama yang disahkan? Nah, apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Karena sudah disahkan, maka ya wajib kita hormati. Di Indonesia sudah diikat lambang Garuda Pancasila, berbineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetap satu dua. Apalagi teman kalian ada yang beragama lain, ya. Untuk itu pada kesempatan yang akan datang ketika kita berkunjung di gereja, jaga sikap. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit sifat kalian, perilaku kalian bisa berubah berjalannya waktu, dan setelah mendapat pembelajaran nanti bisa merubah sikap yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari guru kelas, monggo. Pesan dan Sumarni ya, pelaksanaan berkunjung di gereja tempat ibadah agama Kristen. Tolong nanti di sana ya, itu jaga tutur kata, jaga tingkah laku ya, tunjukkan tingkah laku kalian itu yang baik ya. Jadi untuk semua agama yang ada di Indonesia itu baik ya, nggak ada yang jelek, karena sudah diakui dan disahkan oleh pemerintah. Tolong jangan mengejek agama
yang lain. Entah itu agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, baik semuanya. Ya, pesan dari kemarin itu saja ya. Pokoknya kamu jaga sikap ya untuk kata yang baik itu saja. Ya, siap ya? Siap. Itu aja. Bapak, kami berdua bermaksud karena waktu dari Sabtu kemarin kami sudah mengatur Ibu selaku pengurus atau yang mengelola gereja di sini bahwasanya kami dari SD Negeri 2 akan melaksanakan program P5 itu proyek penguatan profil pengajar. Nah, yang di dalamnya termuat yaitu kebinekaan tunggal dengan maksud bahwasanya di sekolah kami kan masih ada anak-anak yang beragama Kristen dengan tujuan utama biar tidak terjadi kesalahpahaman antara anak, biar tidak terjadi saling mengejek antara agama satu dengan yang lain. Untuk itu menindaklanjuti apa yang sudah kami aturkan kemarin, ini menghantarkan surat dari SD selaku status resmi atau minta izin bahwasanya nanti besok Sabtu kalau tidak ada halangan yang sangat menghadap sekali kami bermaksud akan hadir atau meninjau gereja yang ada di Dusun Buri. Tujuan utama adalah untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwasanya agama yang ada di Indonesia itu sudah sah dan benar menurut keyakinan itu tidak lain lain kami hanya menggunakan surat ini sebagai tanda atau sebagai pengikat peresmian bahwa kerjasama ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan untuk itu tolong diterima dan ikhlasnya Bapak selaku tuan rumah yang kemarin kami sudah bilang sama Ibu diterima. Saya menerima surat dari sekolah kepada saya sebagai tuan rumah untuk mewakili gereja Pepantan sini dan nanti akan ditindaklanjuti ke gereja induk sebagai beberapa laporan. Itu juga dengan sistem pendidikan anak-anak dari SD memang harus selalu ditanamkan kerukunan, toleransi yang mungkin akhir-akhir ini harus lebih ditekankan. Itu saya terima kasih atas perhatian, atas dukungan dan atas langkah-langkah selanjutnya nanti di acara hari Sabtu besok. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada oleh saya pribadi dan juga Bu Mari sebagai guru dan pembimbing SD sini. Terima kasih. Bapak selaku tuan rumah bisa mungkin nanti lain waktu mungkin dari kelas yang lain bisa kita ajak lagi karena pada kesempatan kali ini kami kebetulan ada tugas dari kampus untuk melaksanakan PPG dari UIN Walisono. Kebetulan dosen kami kemarin tidak usah repot-repot, ambil proyek yang simpel. Kalau di lingkungan Anda ada kerja silahkan diajak. Kebetulan pas momennya tepat kami laksanakan. Sebenarnya kita tidak pernah memikirkan itu, Pak. Kami hanya selaku pembimbing di kelas ya hanya mengajak anak-anak tidak usah saling ada istilahnya bullying lah. Karena memang di sekolah kebetulan saat ini ada anak 2. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mau mengadakan kegiatan kemana, Kak? Berkunjung ke gereja.
mengucapkan terima kasih bahwa anak-anak kelas 5 ya sudah datang di gereja kami, dan tujuannya untuk apa? Belajar mengenal agama lain ya. Di sini ada yang bertanya tempat-tempatnya untuk apa ya? Ayo yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Tadi katanya ada tanya ini tempat apa Bu? Itu kayu mana? Ini adalah salib ya, tanda orang Kristen. Salib, tandanya orang Kristen, salib. Terus ini namanya mimbar ya, mimbar untuk berkhotbah di sini, untuk berkhotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dari SD Negeri 2 Propa membawa anak-anak kelas 5 untuk berkunjung ke tempat ibadah agama lain. Kebetulan di lingkungan dusun Bulu Propa ini ada gereja Pepantan, gereja Pepantan. Kebetulan kami juga melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang di sini di dalamnya termasuk ada kebinekaan global mengenai tentang keragaman. Kebetulan kami telah dalam proses pelaksanaan tugas PPG dari Pak dosen cukup mengambil yang simpel. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Tadi sudah disampaikan kepada Ibu pengurus gereja. Sebenarnya hampir sama, saya ulangi. Ini tadi namanya apa dah? Ini tadi namanya apa? Mimbar khotbah. Kalau kan di masjid juga ada kan? Mimbar khotbah. Itu tempat para ustadz, kalau di kita, kalau di desa Pak Pendeta, Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Terus di sini tadi disampaikan ada organ. Kalau di kita ada apa? Terbang, rolling dan seperangkatnya untuk melafalkan sholawatan. Dan di sini melantunkan lagu-lagu keagamaan gitu. Sama dengan ini tadi apa itu namanya? Jadi namanya apa? Kantong persembahan. Kalau di agama kita adalah kotak infak. Nah, jadi di sini jadi tahu, toh mungkin bilfatum yang beragama Kristen juga belum tahu, ya, belum tahu. Maka yang Kristen coba maju sini, yuk. Nah, kebetulan Bu ini di SD kami ada 2 anak didik kami yang beragama Kristen, maju. Ini yang
Bilva kelas 4, ini yang Gisel kelas 1. Ya, kami juga bingung selaku guru agama, kalau pas pelajaran agama bingung mau saya apakan. Nek tak suruh di luar kasihan, di dalam nggak ada gurunya. Kami juga bingung sebenarnya. Mau kita bertindak seperti apa kita juga kurang tahu. Nanti kalau dulu ada BKT itu diajar lebih lagi. Mungkin nanti dari kalau pihak gereja mau memberi pelajaran kepada anak didik kami yang baru ini, kami persilahkan. Mungkin nanti seminggu sekali mungkin kalau sekitar jam 12 ibu sudah anak sudah tidak ada pelajaran. Kalau dulu itu setelah anak pulang sekolah yang beragama Kristen itu diajar sama Bu Tati dulu sebelum beliaunya corona. Sekarang sudah ada. Saya selaku guru agama pun bingung. Kalau tak suruh di luar kasihan, kalau di dalam dia pun hanya cukup bengong dan bengong. Kadang kalau yang kecil ini berani banget, berani segera tahu bahwa ya ini bapak pendeta sudah datang. Saya lanjutkan ya. Nah, setelah ini nanti saya harapkan dari kalian sudah tahu bahwa di lingkungan sekolah kalian ada teman kita yang beragama Kristen. Ya ini yang kelas 4 dan kelas 1. Jangan sampai di jangan sampai di sindir-sindir, dibully. Coba kita ambil sikap yang baik. Semua agama itu baik menurut keyakinan mereka masing-masing. Tadi dikasih tahu, termasuk itu apa? Tanda salib. Kalau di kita ada di rumah biasa dipasang. Lafal apa? Ayat kursi. Ayo apa? Lafal apa? Muhammad Allah. Itu saya sama. Dari sini juga dipandang besar itu salib. Dan nanti kalau pengen tahu apa artinya silahkan nanti bertanya sama Bapak pendeta. Oke? Sekali lagi, ayo. 1, 2, 3. Yang pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa. Ya. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila yang di dalamnya beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Nah di sini kami ajak di sini biar bisa bernalar kritis, biar tidak saling karena anak-anak ini kebanyakan melihat HP, Pak. Kebanyakan mereka itu melihat HP, jadi yang ditiru itu malah salah. Yang ditiru malah salah. Kemarin ini sering menangis, sering di istilahnya ya anak-anak seperti itulah. Dikatakan ini kalau dikatakan Allah itu dia merasa kayak hina. Mungkin ya namanya anak-anak. Aku juga sudah kasih tahu setiap hari, masih saja terjadi. Kita ajak ke sini tuh biar saling kenal, biar nanti di hati ada rasa ikatan bahwa kita di Indonesia itu semua benar. Ya, karena terdapat ada berapa agama yang di Indonesia? Yang pertama Islam, 2 Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya itu dilindungi oleh lembaga. Nah, mungkin tempat ibadah kalian hanya melihat di YouTube atau di
visi. Masuk di dalamnya baru kali ini loh. Saya juga baru kali ini. Nah, dulu waktu muda sering itu Bapak, kalau pas ada Natal kita sering di depan gereja mendapatkan roti. Dulu ketika saya aktif di Ansor Banser juga ikut piket. Ya. Ini hampir sama dengan yang ada di tempat ibadah kita. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf kepada pengurus gereja Pemantan, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam. Salam ini salam juga. Nah, itu tadi bahasa perjumpaan kita. Jadi kalau sesama muslim tadi kan assalamualaikum, ya kan? Kalau orang Indonesia selamat pagi Bu, sugeng dalu, sama itu. Wong sing nggone Panji Gumilang kuwi salam kafirin, sama itu ya. Hanya karena bahasa. Lalu tadi ada Allah, ada Allah, ada Tuhan. Itu juga sama, sama. Jadi kalau orang murid Jawa yang belajar agama dari timur biasanya menyebutnya Allah. Kalau kita lebih menyebut ke Allah. Tapi yang orang Kristen menyampaikan Gusti Allah, itu tidak sama bodoh. Artinya sama gitu. Nah, kalau kita ngomong Gusti Allah, ya sama gitu, sama. Nah, itu adalah penyebutan kita kepada Tuhan. Nah, jadi terima kasih hari ini sudah berkunjung ke Gereja Kopa. Saya melihat di sana sepatunya dicopot kabeh gitu ya. Di gereja itu tak ada dicopot. Kalau tidak dicopot ya monggo, tapi sebenarnya tidak dicopot karena tentang kesucian kita menghayati itu lebih ke dalam hal yang spiritual yang tidak kelihatan. Tetapi apa sudah? Silakan dari sini dulu ya. Dari sini dulu ya. Siapa namanya? Ini. Pasti. Nah, nanti dulu ya. Bawas ya. Silakan, pertanyaannya apa? Tempat ibadahnya Kristen sama Katolik apakah sama? Ya. Ya, ditekan dulu ya. Itu enggak ya, satu enggak ya? Aku jawab langsung ya. Ya. Kristen dan Katolik tempat ibadahnya namanya gereja sama. Tetapi namanya gereja sama loh ya. Tetapi gereja mereka juga sendiri. Jadi misalnya orang Katolik tidak beribadah di gerejanya orang Kristen. Orang Kristen tidak beribadah di gerejanya orang Katolik. Meskipun itu sama-sama gereja. Jadi orang Katolik di gereja dewe, orang Kristen dia duwe gereja dewe. Nah bedanya apa gereja Katolik kalau gereja Kristen gitu ya? Sebenarnya sama, cuman bedanya yang agak mencolok adalah adanya simbol-simbol yang lebih banyak di gereja Katolik. Simbol-simbol itu contohnya apa? Ono patung Gusti Yesus terus ono patung keluarga suci Bunda Maria, Yesus karo Bunda Maria, Yusuf karo Yesus patung cilik gitu ya, ono patungnya nih gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau di tempat kita nggak ada, di tempat kita tidak ada patungnya, karena ya ini keyakinan akan perintah Tuhan. Di Kristen itu
Ya sebenarnya sama sih, jangan membuat patung bagimu dari semua yang ada di bumi dan jangan sujud menyembahnya. Nah, wong Kristen itu terus menelan mentah-mentah perintah itu, terus patung itu boleh kabur. Nah, gitu akhirnya seperti itu. Padahal sebenarnya ya seperti itu juga, karena sebenarnya mereka tidak menyembah patungnya, tapi menyembah yang ada di balik patung itu. Ini hanya sekedar cara untuk lebih cepat mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang Katolik dia orang nyembah patung. Jadi bedone ning ngene patung iki patungnya akeh. Ya, patungnya akeh. Wong Kristen sok ngomong kuwi brahlo gitu. Sebenarnya tidak. Cuman keyakinan kita nggak pakai patung ya wis apa-apa. Ini mau nyarane sih kepengin nggo patung. Kan seperti itu. Nah, itu seperti itu ya, Dek. Jadi sama gereja tapi gerejanya sendiri-sendiri. Terima kasih. Ayah, ada yang lagi? Oh iya, ini. Ditanya banyak mungkin ini mau ketemu pendeta ini. Ya. Kenalan dulu. Namanya siapa? Zara. Ya, silakan Mbak Zara. Apa perbedaan Kristen dan Katolik? Oh iya. Tadi sudah disampaikan Pak Agung ya, perbedaan Kristen Katolik terkait dengan ibadahnya, perli-perli yang ada di sini tuh bedanya. Di Kristen itu nggak ada patung nih, karena nggak ada patung loh. Tapi di Katolik punya di sana banyak patungnya. Namanya simbol. Nah, dulu Kristen sama Katolik itu menjadi satu. Dulu jadi satu. Tapi ini karena ada sejarah ya. Karena gereja sama agama itu belum jadi satu. Nek saiki mayoritas Islam kan Indonesia, biar nengone Alexandria Yunani itu Kristen mayoritas. Karena mayoritas itu sok akar Buddhisme biasanya ngono. Dan mereka gawe odor-odor itu apa ya? Inisiatif sing beda. Jadi dia berkata begini. Kita menerbitkan surat penebusan dosa. Sapa sing iso tuku iki engko wong-wong dulure sing wis mati bakal selamat. Wah, gereja ngono kuwi piye? Dadi ngedol, apa namanya? Penghapusan dosa itu dijual belikan dengan ini tadi surat penghapus dosa. Nah, menurut beberapa orang itu tidak benar. Orang kuno penghapus dosa itu hanya pemenang Tuhan. Betul ya? Islam dia tuh surat penghapusan dosa raiso. Nah, mereka yang berkata seperti itu kan protes. Namanya kemudian jadi Protestan. Nah, di sini kita dengan gereja Katolik juga sering mengadakan kegiatan bersama. Itu saya jadi sebenarnya perbedaannya dulu ceritanya kalau ngomong. Sekarang itu sama, tapi meskipun sama, karena kita sudah di rumah dewe-dewe, ya kita akhirnya tetap menjalani kehidupan kita seperti saat ini. Yang dulu biarlah berlalu, gitu ya. Sekarang kita bangun kehidupan yang baru dengan saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain tanpa harus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi ini Katolik nampalan, Kristen juga nampalan, gitu. Lalu yang kedua yang berbeda itu perhatian kepada Bunda Maria. Kalau di Kristen itu Bunda Maria hanya sekedar menjadi ibunya Tuhan Yesus. Kalau di Katolik dia memiliki tempat yang agak istimewa meskipun tidak Tuhan, tetapi dia memiliki kuasa untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Nah, misalnya nanti ya yang itu. Monggo. Namanya siapa? Nabi. Ya, silakan Nabi. Sudah nyala? Nah, silakan Nabi. Perhatikan ya teman-teman. Kepantan lupa. Ya. Nah, kepantan itu bahasa Jawa.
bahasa Indonesianya cabang. Jadi pepantan itu cabang, pepantaning wit itu cabang dari wit. Pepantan itu cabang. Jadi kalau misalnya ada pepantan kelopak, berarti gereja ini punya induk atau pokok atau yang lebih besar. Itu yang disebut dengan GKJ Wirosari. Maka ini sebenarnya GKJ Wirosari, tetapi adanya di Ropa, tidak di Wirosari. Maka disebut dengan pepantan. Pepantan itu bagian cabang, gitu ya, cabang. Begitu ya, Nabil ya, cabang. Mari mas, ya. Namanya siapa? Tanyanya. Gibran. Wah, Hari besar hari besarnya Kristen apa saja? Ya. Hari besar agama Kristen itu apa saja? Yang sering dan dikenal itu pertama hari Natal. Ya. Hari Natal itu ditentukan tanggal 25 Desember. Tenane opo ora anjuran itu wis disepakati. Percaya wae, nang perang Gusti itu tahun wis mbuh taune kapan itu disepakati. Jadi kayak ada iki ketemu nih ngene, kelopak kapan yo ngono ya. Sore dino iki apa? Setu ya, dan 10 lho kok ora gini Jumat. Ora jawab. Wis makanane kowe tanggal kuwi wae, bareng-bareng iki sore pas kuwi misalnya gitu. Nah, jadi pertama Natal mesti tanggal 25 karena dia dihitung menurut apa namanya Masehi, menurut peredaran matahari bumi ke matahari bukan dia. Terima kasih sekali atas kunjungannya ke Pepantan Ropa. Ya, kami juga senantiasa mengajarkan kepada jemaat kami untuk terus mengembangkan sikap yang inklusif, yang terbuka. Bahwasanya kita itu adalah satu bagian dalam hidup semesta yang harus kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebaik mungkin. Oleh sebab itu maka kerjasama untuk menjadikan hidup menjadi lebih baik, lebih indah, itu menjadi keniscayaan atau kepastian. Semoga dengan ini nanti depannya kita boleh semakin aman dan nyaman, tidak lagi saling menghina atau merendahkan, karena ternyata semua adalah ciptaan Tuhan dan karunia dari Tuhan.